Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pun dia kabarin Gus. Saya sedaya. Alhamdulillah. Sehat di tengah-tengah corona nih Gus ya. Lebih sehat dari sebelum corona. Alhamdulillah. Gus, pulau wingi lak nderek ngaji rebuan kalian akan cari. Dalam itu sangat tertarik dengan remix lagu Ar-Roy. Iya. Nah, yang siapa? Rashid itu ya. Rashid Toha. Rashid Toha, beliau adalah orang Aljazair yang meninggal di Perancis. Nah, saya kebetulan waktu pelajaran bahasa Arab itu nggak pernah masuk. Iya. Jadi nggak paham. Jadi saya itu lihat bahasa Inggrisnya aja. Ya, di soca bahasa Inggris ya. Dulu ini ya. Nanggone mbako gelang di mana cuma ya yo di translate di gitu lah. Nah, Ar-Roy ini kalau saya lihat di terjemahan bahasanya adalah traveler. Iya. Dia bercerita tentang seorang pejalan. Iya. Dikatakan bahwa traveler, where you going? Kemana kamu pergi? Kemana kamu pergi? Nanti cak ngelakuin. Terus dia tulisan gini. How many overpopulated countries and desert? Berapa banyak negara yang kamu lewati? Iya. Dan berapa gurun yang kamu lampaui. Semuanya kosong. Nah, di sini kan unwise before you and me. Ya, kamu sia-sia di sana itu. Apa yang kamu cari? Betul. Nah, itu. Nah, Gus, saya teringat sekali video klipnya. Anak kecil yang melihat tari striptease, bagus, seneng banget. Tari apa? Striptease kayak tau perut gitu cak. Wedok ini. Nggak wedok lah, tak kesangkin deh. Nah itu. Ada anak kecil melihat striptease, dia terheran-heran. Saya jadi teringat film God May Be Crazy, Tuhan Lagi Gila kan. Iya. Yang dimainkan oleh Nick Shaw, seorang Afrika Selatan. Nah, dari perjalanan itu dia bingung. Apa sih itu? Dunia model apa? Seperti itu. Nah, ini tidak terlepas dari masifnya cyberteknologi. Iya. Jadi kalau kita lihat Alvin Toffler, seorang futurolog, seorang peramal masa depan, bahwa kita hidup di third wave, gelombang ketiga. Siapa yang menguasai komunikasi, dia akan pemenang. Teknologi Komunikasi. Iya, teknologi komunikasi. Dia akan pemenang. Nah, di sisi lain, kalau kita lihat dari sejarah revolusi industri, kita ini hidup di revolusi keempat atau 4.0. Kira-kira 4. Jadi kita itu pada revolusi yang keempat. Apa itu? Kalau revolusi pertama tentang mesin uap, kemudian yang kedua adalah tentang transportasi teknologi, ketiga otomatisasi, dan yang keempat ini adalah digitalisasi. Artinya apa? Dengan masifnya teknologi informasi, dunia kita semakin kecil. Iya. Orang bilang dunia kita ada di genggaman. Iya. Nah, kalau perkembangan teknologi informasi begitu cepat dan kita yang hidup saat ini tidak siap dengan teknologi ini, ya kan? Begitu cepatnya budaya asing masuk ke bilik-bilik kita, kalau kita nggak siap, kita akan menjadikan shock culture. Shock culture adalah ketidaksiapan mental kita menghadapi budaya dari orang global itu. Budaya yang ada di genggaman ini. Ya, budaya asing yang masuk ke kita. Iya. Sangat berpengaruh pada kehidupan kita yang secara tiba-tiba dipengaruhi oleh budaya yang jauh dari kebudayaan. Nah, seperti itu. Nah, Gus, untuk menghadapi budaya-budaya asing yang menjajah kita, yang sudah masuk ke bilik-bilik kita, ini terus pundi Gus yang harus kita lakukan dalam tinjauan tasawuf? Harus menjadi salik sejati. Salik sejati. Ya. Harus menempuh perjalanan kembali. Balik mulai. Balik mulai. Iya.
Ya itu ya salik berjalanlah dengan dua hati. Kata hati-hati, hati-hati, hati-hati itu sejak kecil sudah kita dengar. Dua hati itu hati-hati. Hati-hati di sini apa yang dikatakan orang be careful, harus hati-hati. Gimana ini Gus? Hati-hati dalam arti luas, hati-hati yang memerankan aktivitas apapun harus dengan hati. dengan hati. Nah, hati ada dua, hati sabar, hati syukur. Hati sabar, hati syukur. Jalanilah hidup ini dengan sabar dan syukur. Karena jalan menuju surga itu hanya dua. Kalau tidak lewat jalan sabar, ya jalan syukur. Jalan sabar, syukur ya. Iya, nggak ada jalan lain. Terus apa hubungannya untuk kita nggak tergilas oleh teknologi, kecanggihan teknologi, transformasi dengan menggunakan sabar dan syukur? Kok bisa mampu itu? Ya sabar dari tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani, atau sabar tidak terpengaruh westernisasi yang menyimpang dari akidah Islam, sabar dari budaya barat yang tidak mengindahkan norma-norma dan lain sebagainya. Arti sabar dalam arti luas, termasuk juga sabar tetap menjalankan perintah Allah walaupun di mall, walaupun di kantor yang mewah, walaupun menjadi pengusaha yang kelas wahid. Berprinsip, ya prinsip keyakinan agama yang dianut. Kalau kita Islam ya keyakinan Islam, sholat nomor 1 dimanapun kita berada. Maaf Gus, saya potong Gus. Jadi kan statuskan yang tadi itu, jadi budaya-budaya westernisasi kata Gus Nizam tadi, itu kan menjadikan kita orang-orang yang hedonisme. Hedonisme itu pokoknya seneng, happy tok ya, gak mikir. Pokoknya seneng. Jadi hedonisme. Nah ini adalah budaya jadi western. Apakah mereka bisa senang yang sesungguhnya? Kalau yang disampaikan oleh Gus Nizam tadi, bahwasanya harus kita hadapi dengan sabar dan syukur. Padahal mereka yang bisa sabar dan syukur itulah kayaknya bisa hedonisme. Tanpa itu kayaknya nggak bisa. Apa seperti itu Gus? Senang itu ada dua, ada seneng-senengan, ada seneng tenanan. Seneng-senengan itu seneng-seneng ini dari nafsu. Jadi kalau seneng tenanan ini takwa dari hati. Kalau enggak dari hati sabar ya hati syukur, atau dari hati yang sabar plus syukur, atau hati syukur plus sabar. Itu namanya hati ridho. Seneng tenan. Iya. Yang tidak disebabkan oleh sesuatu yang kasat mata, tapi disebabkan oleh cahaya. Jadi andai kata itu cahaya iman. Andai kata melihat sesuatu yang ada di genggaman teknologi tadi, yang notabene itu menurut orang umum, bicara orang umum, itu sangat mengganggu akidah kita. Yes. Tapi mereka yang benar-benar bisa sabar syukur atau syukur sabar, bahkan sabar campur syukur, itu justru nanti dapat pelajaran dari mereka. Sangat berharga, dapat pelajaran yang sangat berharga. Itulah traveling yang hakiki. Traveler yang hakiki, yang tidak sia-sia. Ya itulah kalau bahasa tasawufnya disebut salik. Nah, salik itu traveler hakiki. Traveler, seorang pejalan. Iya. Menuju Allah. Iya, yang dituju jelas.
apa jalan itu harus ke menuju Allah itu harus ke Ka'bah sana? Enggak, menelusuri batin sendiri, masuk ke dalam diri. Ya itu pesannya Sunan Kalijogo, seluku-seluku batok, batok ela elo. Itu asalnya bahasa Arab, usluk suluk batin, usluk suluk batnak, batnak la ilaha illallah. Karena ini diajarkan ke bocah ngarit yang tidak tahu huruf Arab sama sekali, dengarnya seluku-seluku batok, batok ela elo. Padahal aslinya usluk suluk batnak, batnak la ilaha illallah. Nah itu yang cocok diajarkan kepada saudara saya ini. Iya. Ini Kacek didik. iya. Unine, tapi maknane gak karu-karuan akeh kacek. Usluk suluk batnak, sluku-sluku batok. Batnak la ilaha illallah. Krungune batok ela elo. Bathuk ya bathuk itu. Batok ela elo. Itu bathuk. Padahal batek Batnak batnak la ilaha illallah. apa niku artine Gus? Tempuhlah jalan kembali. Telusuri batinmu sendiri. Jangan hanya berzikir la ilaha illallah di lisan saja, tapi yang lebih utama di dalam batinmu harus terus-menerus maknanya. Kalau di batin ya makna la ilaha illallah. Tiada yang disembah selain Allah, tiada yang dimaksud, yang dituju selain Allah, tiada yang dicintai selain Allah, bahkan tiada yang wujud, yang disaksikan selain Allah. Kemudian siru ma'aman sholla, kurungune bocah ngarit, siromo menyang Solo. Kacek didik. Balak-balik nang Solo gini bro. Lapo nang Solo. Siru ma'aman sholla. Siru ma'aman sholla. Jalanilah kehidupan ini bersama orang yang sholatnya jejak, sholatnya khusyuk. Ya, podo ambek wong kang soleh kumpulono. Siru ma'aman sholla. Siru lumaku wengi sira kabeh. Berjalanlah di malam hari. Ma'aman sertane wong sholla kang wis jejeg salate sapa man. Sama dengan jalanilah hidup ini bersama orang soleh. Kalau melihat syair tanpa watonya Gus Nizam, untuk mencari orang soleh itu kan gimana? Wong di situ yang disampaikan Gus Nizam, Kang Aran soleh, bagus atine. Nah, sekarang gimana cara melihat kalau itu orang bagus? Kadang wong iku pakaiane yes, pakaian muslim yang muslim yes, muslim itulah. Tapi perilakunya nggak sesuai. Kadang ada orang yang pakainya ya kayak papi ini, pakainya ya iya brondang-brondeng, tapi kok kelakuan itu apik nih. Nek ngomong gak gaplek iwan. Ya ini yang sulit Gus buat saya untuk melihat mana orang soleh itu. Orang soleh adalah orang yang perilakunya mulia, tutur katanya santun, sikapnya ramah, dan tidak pilih kasih, gak pilih-pilih kasih. Pokoknya makhluk dikasihi. Itu terasa sekali oleh siapa saja yang melihat, apalagi mendekat. Hatinya akan terasa ini orang soleh, orang baik. Feeling. Ya rasa ini kan ya nggak bisa dibohongi. Wong apik iki. Maka kalau pesan ulama salaf kita, agama seseorang itu
tidak di sholatnya, puasanya, hajinya, bolak-balik, umroh, gak tahu, gak umroh, bukan. Tapi di bagaimana cara menerima tamu atau menerima seseorang, memperlakukan seseorang. Oh, karena. Iya, ya itu. Berarti itu hakikat daripada man traveler. Oh. Ya, ya yang itu. Dicari, yang dicari seorang pejalan. Dan pejalan sejati ya itu. Itu hakikat daripada man traveler. Traveler. Ya, yaitu kalau bahasa kitab tasawufnya salik. Orang yang peduli kasih. Orang yang sangat peduli kepada bukan hanya sesama manusia tapi sesama makhluk. Terus kelanjutan dari syairnya Sunan Kalijaga tadi apa? Setelah kumpulan wong soleh tadi itu apa siru ma'aman sholah sir sayron yadullu dalak sir sayron yadullu dalak. Ini bocah ngarit tambah bingung burung cepet ngene iki. Jadi bingung wae wong sing ngarit lho. Ini ngarit ya. Jadi ini Jonunu ning ngarit mbek Jonunu. Jadi apa itu sir sayron dele bodong ta apa itu jadinya sir sayron yadullu dalak. Sir berjalanlah malam sayron dengan sungguh-sungguh. Ya bersama orang soleh tadi, bersama orang yang sholat itu jejak itu. Ya dulu dalak. Niscaya Allah akan menunjukkanmu kepada orang yang menunjukkanmu kepada Allah. Ya dulu dalaka. Allah akan menunjukkanmu orang yang menunjukkanmu ke Allah. Bukan ke dunia. Tapi asiknya kok jalan malam, Gus? Ya asiknya itu diumpamakan perjalanan spiritual itu malam hari. Oh, gitu. Pikir kelakuan inti, bro. Anu, duduk maling, duduk maling, bukan. Enggak, ikan suka dugem Gus ini, Gus. Lah iya, bukan yang gitu. Bu, itu kan perjalanan dunia itu. Ini perjalanan akhirat ya. Dugem itu adalah bagian dari hedonisme. Iya. Happy-happyan. Seneng, duduk seneng itu. Tapi seneng. Nafsu itu. Seneng-senengan. Seneng-senengan, duduk seneng tenanan. Mari nih senep. Yes. Keluar dari diskotik. Seneng. Wis duwe entek akeh. Gitu. Pasti. Ajak lah, cek seneng bawa iki. Iya, sorry Gus. Repot lagi Bang. Ya jero dulure iki. Iya, memang itu kan hanya pelampiasan. Pelampiasan sesaat saja. Sesaat betul itu.